Oke, baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom, shalom. Saya hari ini mau berbagi tentang firman Tuhan yang berbicara tentang mau enaknya saja, tetapi tidak mau prosesnya. Nah, di sini saya mau mengambil di dalam ayat Alkitab, di dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, di sini berbicara tentang, saya bacakan, sesungguhnya Elohim telah mendengar. Perhatikan, Dia telah memperhatikan suara doaku. Diberkatilah Elohim yang tidak menyingkirkan doaku, dan kasih setianya tetap atasku. Jadi kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tetap atas kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dalam kondisi keadaan apapun, sekalipun kita tidak setia, tapi kita tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang setia. Sekalipun kehidupan kita menyakiti Dia, melukai hatinya, membuat hatinya terluka, tetapi kedua tangan Yesus itu selalu terbuka untuk kita, untuk selalu menerima kehidupan kita apa adanya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita. Untuk kita, jangan mau enaknya saja, tetapi tidak mau prosesnya. Terkadang kehidupan kita manusia itu maunya itu enak-enak saja, gak mau prosesnya. Ketika kita diproses sedikit sudah mengeluh, diproses sedikit sudah ngambek sama Tuhan, diproses begini sudah marah, kecewa sama Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah kecewa sama Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam situasi keadaan pekerjaanmu, situasi keadaan keluargamu, situasi keadaan mungkin engkau benar-benar sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dengar baik bahwa Tuhan Yesus itu tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, Yesus itu lebih tahu. Yesus itu tahu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 19 ini dikatakan sesungguhnya Elohim telah mendengar. Artinya apa? Tuhan itu telah mendengarkan setiap seruan doa kita. Mungkin hari-hari ini kita berdoa menyembah Tuhan, tetapi ketika kita buka mata belum terjadi apa-apa. Kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita tahu adalah waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Jadi jangan pernah berputus asa, tetap percaya. Ketika kita percaya, kita yakin dan percaya, mukjizat Tuhan itu terjadi. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita memiliki percayaan penuh? Ya terus berdoa, jangan berputus asa sampai belas kasih Tuhan itu turun atas dalam kehidupan kita. Saya memberikan satu contoh kesaksian di dalam kehidupan saya. Sewaktu saya kos, waktu itu keadaan kehidupan saya itu ya membutuhkan kurang baik. Nah, di situ saya berdoa kepada Tuhan, dan saya bisa pada waktu itu minta kepada orang tua saya langsung, tetapi saya nggak lakukan itu. Saya minta kepada Tuhan melalui orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, ngomong seperti ini, Tuhan, buatlah ketika ibuku telepon, uang itu sudah dikirim, tapi tanpa saya meminta kepada ibu saya, orang tua saya, tetapi saya meminta kepada Tuhan melalui orang tua saya. Nah, saya lakukan itu terus menerus. Ketika ibu saya telepon, apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa. Ngobrolnya juga ngobrol baik-baik saja, bukan ngobrolnya uang sudah dikirim. Tapi saya kecewa sama Tuhan. Enggak. Terus saya berdoa. Nah, di saat saya berdoa itu Tuhan memberikan suatu keyakinan di dalam diri saya, di dalam hidup saya. Saya yakin bahwa
Tuhan akan melakukan semuanya itu. Ya, berjalan waktu, singkat waktu, ketika ibu saya telepon lagi, gak terjadi apa-apa tuh. Berjalan waktu, ibu saya telepon, gak terjadi apa-apa pun. Tapi saya gak kecewa sama Tuhan. Saya tetap berdoa. Saya percaya bahwa mukjizat Tuhan itu pasti Tuhan nyatakan bagi orang benar. Pasti Tuhan akan nyatakan bagi anak-anaknya yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk keinginan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, di dalam kesetiaan saya, di dalam kesungguhan hati saya, apapun yang terjadi, aku tetap akan berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah sang pembuat mujizat? Apa yang terjadi, saudara? Nah, suatu saat siang-siang orang tua saya telepon kembali. Dia berkata begini, "Nak, uangnya sudah dikirim." Saya nggak ngomong terima kasih ibu, terima kasih Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena dasarnya Tuhan Yesus itu memang baik. Doa saya mau dijawab Tuhan, mau nggak dijawab Tuhan, Yesus itu dasarnya baik. Karena kita tahu bahwa memang Yesus itu baik gitu loh. Jadi kita tahu bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada siapapun yang melihat video ini, umat Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam kesetiaan dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa sang pembuat mukjizat itu tidak akan tinggal diam. Karena apa? Dia, Yesus Kristus, Yesus HaMasyiah itu melihat setiap hati kita, melihat setiap hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, percayalah dengan hati yang benar, bukan dengan setelah berdoa nggak terjadi apa, meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi kita benar-benar harus percaya full sepenuhnya. Nah, kalau kita melihat di ayat selanjutnya, dia telah memperhatikan seruan doaku. Seperti apa yang saya berikan, saya kesaksian tadi, bahwa Tuhan itu memperhatikan seruan doa kita. Dan Tuhan lebih tahu, Tuhan tahu yang terbaik apa menjadi hidup kita, isi hati kita. Amin. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa diberkatilah Elohim yang tidak menyingkirkan doaku, dan kasih setianya tetap atasku. Kasih setia Tuhan itu gak akan pernah berubah, sekalipun kehidupan kita itu berubah, sekalipun kehidupan kita itu meninggalkan Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu sedetik pun, sedikit pun tidak akan pernah berubah. Di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, mungkin engkau mengalami kesulitan, mungkin engkau mengalami keadaan yang tidak baik. Percayalah, engkau datang kepada Tuhan, bawa semua pergumulanmu, bawa semua masalahmu, bawa semua unek-unek hatimu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu, karena hanya Tuhan yang dapat melakukan, menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah persoalanmu. Amin. Manusia terbatas, tapi kuasa Yesus Kristus itu gak pernah terbatas. Yang penting apa? Kita setia, bersyukur, dan percaya. Kita percaya bahwa mukjizat Tuhan terjadi. Jadi jangan mau enaknya saja, tetapi tidak mau prosesnya. Anak-anak Tuhan itu harus bisa melewati proses demi proses. Karena kita percaya di balik semua masalah demi masalah, di depan sana Tuhan sudah sediakan masa depan yang baik. Semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang penting kita gak mengeluh, bersyukur. Kita tahu, berkata, Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pekerjaanku, dalam kuliahku, dalam rumah tanggaku, dalam orang tuaku, dalam semuanya itu seizin dan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Amin. Oke, baik, saya akan berdoa untuk saudara-saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu ini, Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi kekuatan setiap pribadi lepas pribadi, sehingga perjalanan kehidupan kami, Tuhan, selalu dituntun oleh Engkau, selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami berjalan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Di dalam nama Yesus HaMasyiah, penyertaan dan kuasa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.